Gue punya cerita. Sepanjang sekolah SMA, gue selalu bawa dagangan ke sekolah. Nih, kalau buat nulis CV, pengalaman kerja gue udah banyak bener dah. Lagi-lagi, gue sebagai anak pertama yang harus turun tangan. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Yang anak pertama mana nih? Sini merapat guys. Hari ini gue bakal bawain kisah perjalanan dan keluh kesah sebagai anak pertama yang gak ada habisnya nih. Kenalin dulu dong, gue Roni, anak pertama dari 4 bersaudara. Asal dari Bogor dan usia gue sekarang nggak usah disebut lah ya, masih muda lah pokoknya. Jadi cerita ini bakal kita mulai di tahun 2013 awal, dimana usia gue saat itu masih 17 tahunan. FYI, adik gue ada 3. Yang pertama usianya nggak beda jauh sama gue. Kita cuma beda 2 tahun. Sebut aja namanya Edo. Adik gue yang kedua ini perempuan. Kita beda 6 tahun. Dan yang terakhir laki-laki. Kalau sama gue beda usianya 10 tahun. Sebut aja namanya Gio. Kita berasal dari keluarga yang biasa aja, semuanya serba cukup, alias dicukup-cukupin aja semua yang ada. Bokap gue sehari-harinya buka usaha bakso gerobak yang suka mangkal di perempatan atau kadang juga jalan keliling komplek. Bakso bokap gue ini lumayan dikenal enak sama orang-orang sekitar. Dan pelayanannya yang oke. Sayang aja beliau belum punya kesempatan untuk bisa buka kios sendiri. Yang mana nantinya ini akan jadi salah satu cita-cita kecil gue sepanjang gue tumbuh dewasa. Terus, ibu gua cuma ibu rumah tangga biasa yang kadang bantu bokap gue secara ekonomi dengan nitip jualan gorengan atau kue-kuean ke warung tetangga. Emang sih hasilnya nggak seberapa, tapi hasil receh itu lumayan buat uang saku adik-adik gue sekolah. Gue sendiri, sepanjang sekolah SMA, gue selalu bawa dagangan ke sekolah. Biasanya jajanan pagi kayak risol, nasi kuning gocengan, dan yang lainnya deh. Setiap pagi gue selalu bangun sebelum subuh buat bantuin nyokap, nyiapin dagangan dia, dan dagangan gue sendiri sebelum berangkat sekolah. Dari kecil, gue dibiasain buat selalu bantu urusan di rumah. Kayak jagain adik gue, bantu nyokap beberes rumah, bantu bokap benerin peralatan rumah tangga kalau ada yang perlu dibenerin. Apapun itu, pasti gue selalu terlibat. Nih, kalau buat nulis CV, pengalaman kerja gue udah banyak bener dah. Bejir. Tapi by the way, secara akademik gue biasa aja. Malah bisa dibilang adik gue lebih pinter sekolahnya ketimbang gue. Sekali-kalinya pernah juara kelas juga cuma pas SMP dulu. Pas di SMA, nilai gue lewatin KKM aja udah syukur. Sampai suatu hari, bapak meninggal karena serangan jantung. Kejadian itu udah kayak petir yang nyamber ke rumah kita. Nyokap gue nangis bukan main, bahkan sampai lupa sama anak-anaknya. Lagi-lagi gue sebagai anak pertama yang harus turun tangan. Di tengah kesedihan gue yang baru kehilangan bokap, gue juga mesti ngumpulin adik-adik gue dan nenangin mereka. Bilang kalau bokap orang baik, makanya dipanggil lebih cepet sama Tuhan. Belum kelar gue bersedih, gue masih harus ngurus administrasi kematian, lapor ke RT setempat, dan mulai cari lahan buat ngubur bapak gue. Kalau lo pikir gue nggak ngangong, salah besar sih. Gue ngangong parah. Gue pusing banget di awal-awal kejadian. Tapi beruntungnya Pak Ahmad tetangga gue sigap banget buat bantu gue ngurusin itu. Dia ngasih tahu apa aja yang perlu gue lakuin. Hari itu gue nggak tahu dapet tenaga dari mana sampai gue bisa ngelewatin semuanya. Nyokap masih syok. Dia sempat susah makan seminggu pertama. Banyak bengong, kadang nangis diem-diem di kamar sambil ngeliatin foto bokap gue. Dampaknya adik gue jadi nggak keurus. Makan nggak ada yang nyiapin. Bahkan baju mereka juga nggak ada yang ngurusin. Ini kalau gue bisa resign jadi anak pertama, udah resign gue dari kapan tahu. Bejir lah. Demi Tuhan. Capek banget gue aslinya mah. Tapi kan kata bokap laki-laki sejati nggak boleh gampang nyerah dan nggak boleh nangis. Ini akal-akalan siapa sih? Laki-laki nggak boleh nangis? Kan jadi repot gue. Gimana coba mau ngeluh? Oke, sorry guys. Intinya dari kejadian itu mental gue kena banget cuy. Diem-diem tiap hari pas lagi mandi gue nangis, mikirin gimana caranya supaya bisa menyambung hidup. Karena mau gak mau sekarang gue satu-satunya kepala keluarga yang bisa diandalkan. Karena gue capek dan butuh tempat buat numpahin emosi, akhirnya gue mulai nulis jurnal harian.
Semua kecapean gue tulis di situ. Ternyata buat gue nulis lumayan ngebantu ngeluarin penat. Kadang gue nulis cerpen atau nulis puisi dan kirim ke media gitu biar dapet bayaran 100-200. Lumayan buat uang saku dan biaya makan sehari-hari. Sebulan setelah kepergian bokap, akhirnya nyokap gue pelan-pelan mulai bangkit. Beliau mulai ngelanjutin usaha bokap, yaitu jualan bakso. Kebetulan nyokap udah dari dulu nemenin bokap jualan. Jadi beliau udah tahu racikan rahasianya biar rasanya tetap sedep. Nyokap mau kagak mau pakai uang santunan melayat buat modal usaha sewa kios kecil dekat rumah buat jualan bakso. Emang sih tempatnya masih kecil dan paling cuma bisa nampung 2-3 orang doang kalau makan di tempat. Tapi nggak apa-apa, kita merangkak pelan-pelan untuk bangkit. Anjay. Singkat cerita nih, jualan nyokap ternyata lumayan laku. Rasa dan harga disukai, bahkan sering banget yang beli tuh antri. Akhirnya penghasilan dari dagang bakso itu lumayan, bisa dipakai buat nyambung hidup dan biaya sekolah adik-adik gue. Sembari gue juga bantu jualan di sekolah dan kadang ngirim tulisan biar dibayar buat uang modal jualan gue sendiri. Waktu berlalu, gue selesai SMA dan alhamdulillah sekali gue dapet beasiswa semacam bidik misi untuk lanjut kuliah. Nyokap gue support banget. Dia bahkan semakin bulat tekadnya buat lebih giat lagi jualannya karena mau lihat anaknya jadi sarjana. Bah, mau nangis gue, terharu banget lah pokoknya gue. Setelah tahu nyokap gue semangat banget, gue juga nggak mau kalah lah effortnya. Gue nggak mau nyusahin nyokap gue. Akhirnya gue coba nyari kerjaan sampingan biar bisa menuhin kebutuhan gue selama kuliah. Selagi nyari sampingan itu, gue setiap pagi selalu nitip dagangan ke ibu kantin. Dan gue ambil hasilnya setelah pulang kuliah. Semua ajakan main hampir selalu gue tolak. Karena balik kuliah gue langsung bantu nyokap buat jualan. Emang sih godaannya banyak banget. Apalagi di umur segitu lagi pengen-pengennya nongkrong. Tapi bagusnya gue punya temen-temen yang support banget. Kadang mereka nongkrong dan ngajakin orang-orang lain buat main ke kios bakso jualan nyokap gue. Atau sekedar beli borongan buat bekal mereka nongkrong. Emang sih nggak semua temen bisa support kayak gitu. Kadang ada beberapa yang malah ngecengin gua karena susah banget diajak nongkrong. Katanya, kupu-kupu banget sih lo jadi anak. Atau kayak, udah biarin nyokap lo aja yang jualan, kan lo masih jadi anak, masih hak lo lah dibiayain sama dia. Nih bocah bacotnya ya. Yang begini nih, demen banget gua ajak ribut. Orang kayak gitu emang mestinya kita hajar aja, guys. Jangan. Ya udah, skip. Jangan malu ya, guys, selagi nyari duitnya halal. Singkat cerita, karena kebiasaan gue yang sering kirim-kirim tulisan, akhirnya gue punya banyak portofolio hasil tulisan. Dan gue dilirik sama salah satu penerbit lokal yang katanya lagi butuh editor part-time. Gue girang banget lah. Gue langsung ambil kesempatan itu. Gue kasih tahu nyokap dan adik-adik gue. Mereka seneng banget dong, dan doa mereka menyertai di setiap langkah gue. Semua berjalan baik-baik aja, walau gue lumayan terbantai sepanjang semester. Karena capek banget boy. Kerja kuliah jualan. Kalau bukan titisan Ultraman mah, lo gak bakal kuat. Singkat cerita, akhirnya nyokap gue bisa mulai sewa kios yang lebih besar. Karena dagangannya sering dipakai buat acara-acara besar, kayak nikahan, khitanan, dan lain-lain. Otomatis pemasukannya juga lebih besar dong. Di sini gue bangga banget sih sama nyokap gue yang kayak Ultraman, kuat banget gitu tuh. Kayak wow, mak gue keren juga nih. Seiring berjalannya waktu, adik-adik gue yang udah lumayan gede, udah mulai bisa bantu kerjaan rumah dan bantu nyokap gue jualan. Jadi gue juga bisa lebih tenang ketika ninggalin nyokap jualan sendiri. Akhirnya gue fokus sama part-time dan kuliah gue. Sampai di masa magang pun gue gak usah pusing lagi, karena udah sekalian dari kantor yang sama. Perusahaan tempat gue kerja puas sama hasil kerja gue. Sampai hari kelulusan gue pun tiba. Akhirnya gue sarjana coy. Di hari wisuda, nyokap gue nangis dan mulut gue erat banget. Dia terharu banget karena berhasil ngeliat anaknya jadi sarjana. Dia bilang, "Pak, iki loh anakmu wis jadi orang." Sambil nepuk-nepuk pundak gue. Beres wisuda, gue langsung nyari kerja ke tempat yang lebih besar dengan portofolio gue sebelumnya. Dan alhamdulillah, rezeki gue lancar banget guys. Asli dah, emang kalau nurut dan sayang sama emak tuh rezeki jadi lancar. Anjay. Gua keterima di salah satu penerbit di Jakarta. Emang sih gajinya UMR waktu pertama kali masuk. Tapi dengan gue yang ke Jakarta dan dapat penghasilan lebih besar, gua jadi bisa ngasih keluarga gua lebih besar juga. By the way, part-time gua zaman kuliah itu nggak mau dilepas. Akhirnya mau nggak mau, gua kerja di Jakarta sembari jadi part-time juga secara online.
Bedanya part-time gue yang sekarang mah tinggal kurasi aja. Jadi lebih EZ ya guys. Anjay. Nyokap gue masih jualan sampai sekarang di kios yang sama. Bedanya beliau udah jadi mandor sekarang. Karena yang jualin adik gue. Intinya dari kisah gue ini adalah emang kadang perjalanan kehilangan itu sakitnya luar biasa. Tapi bukan berarti kita bisa berlarut-larut terlalu lama di kesedihan itu. Gua belajar dari nyokap gua buat bisa selalu kuat dan menjadi contoh yang baik buat adik-adik gua. Walaupun kadang kalau lagi mumet tuh rasanya kayak pengen jungkir balikin dunia. Tapi percaya aja kayak tagline Gojek, pasti ada jalan. Dah, buat teman-teman yang lagi berjuang, semangat terus. Pantang mundur selagi ada yang masih bisa disyukuri. Kita syukuri aja terus, pelan-pelan pasti bisa mencapai hidup yang lebih baik kok. Segitu aja cerita gua hari ini. Sehat selalu guys, semoga harinya Senin terus. Bye. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye.